Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu bapak, mahasiswa Universitas Terbuka, pada kali ini saya akan menjelaskan modul 1 PDGK 4109 mengenai hakikat bahasa. Pada kegiatan belajar 1 dibahas konsep bahasa. Pernahkah Anda mendengar istilah bahasa? Saya yakin sering ya. Misalnya ada kata budi bahasa. Ada istilah tak tahu bahasa. Ada juga istilah bahasa militer. Nah, apa sih makna istilah bahasa tersebut? Budi bahasa bermakna tingkah laku dan tutur kata. Tak tahu bahasa bermakna tidak tahu etika. Bahasa militer bermakna cara militer. Nah, nanti Ibu dan Bapak boleh menggunakan istilah bahasa ini dalam beberapa kalimat. Mungkin nanti pada sesi latihan ya. Atau Ibu dan Bapak juga mendiskusikan mengenai beberapa istilah bahasa ini. Menurut Harimurti Kridalaksana, bahasa adalah sistem lambang bunyi yang arbitrer yang dipergunakan oleh para anggota kelompok sosial untuk bekerja sama, berkomunikasi, dan mengidentifikasikan diri. Ya, ini adalah hakikat bahasa. Ada 7. Yang pertama, bahasa sebagai sebuah sistem. Yang kedua, bahasa sebagai lambang. Yang ketiga, bahasa itu bunyi. Yang keempat, bahasa itu bermakna. Yang kelima, bahasa itu konvensional. Yang keenam, bahasa itu produktif. Dan yang ketujuh, bahasa untuk mengidentifikasikan diri. Mari kita bahas satu persatu. Bahasa sebagai sebuah sistem. Artinya, bahasa itu bukanlah sejumlah unsur yang terkumpul secara tak beraturan, melainkan sebaliknya. Bahasa adalah sejumlah unsur yang beraturan. Unsur-unsur bahasa itu diatur. Jadi kaidah ya ini. Jadi ada kaidah. Sekarang nama kaidah bahasa Indonesia misalnya Pedoman Umum Bahasa Indonesia atau PUEBI. Bahasa terbentuk oleh suatu aturan atau kaidah atau pola yang teratur dan berulang, baik dalam tata bunyi, tata bentuk kata maupun tata kalimat. Apabila aturan atau kaidah ini dilanggar, maka komunikasi dapat terhambat. Kita perhatikan contoh kalimat ini. Pak Ilham menggoreng nasi goreng. Nah, apakah secara kaidah kata menggoreng ini sudah betul dari tata kalimatnya? Nah, dari bentuknya menggoreng itu betul. Tapi dari tata kalimatnya, Pak Ilham menggoreng nasi goreng itu tidak tepat. Karena nasi goreng itu tidak digoreng lagi. Nah, tetapi yang tepat adalah Pak Ilham memasak nasi goreng. Kemudian yang kedua, Bu Erina izin anaknya berkemah. Nah, dari tata kata izin itu betul, tapi dari tata makna kalimat izin itu tidak tepat bentuk katanya. Yang tepat adalah mengizinkan. Nah, ini adalah dari sistem ya. Jadi komunikasi apabila sistemnya betul, maka lancar begitu ya, dan dapat berterima. Nah, yang kedua, bahasa sebagai lambang. Lambang bersifat arbitrer.
Artinya tidak adanya hubungan langsung antara lambang dengan yang dilambangkannya. Jadi ini bebas begitu ya. Arbitrer itu mana suka. Lambang bahasa diwujudkan dalam bentuk bunyi yang berupa satuan-satuan bahasa seperti kata atau gabungan kata. Sebagai sebuah lambang, untuk memahaminya, bahasa perlu dipelajari. Nah, ada contohnya dari lambang ini. Orang Sunda menyebut kambing dengan lambang kata domba, misalnya ya. Nah, sementara orang Jawa menyebut kambing dengan lambang kata wedhus. Nah, bahasa sebagai bunyi, ini yang ketiga. Tidak semua bunyi dapat digolongkan sebagai bahasa. Hanya bunyi yang dihasilkan alat ucap manusia saja yang dapat digolongkan bahasa. Namun, tidak semua bunyi yang dihasilkan alat ucap manusia dapat disebut bahasa. Hanya bunyi berupa ujaranlah yang disebut bahasa. Huruf-huruf adalah turunan bunyi. Sifatnya pun arbitrer tadi ya, atau mana suka. Nah, bagaimana dengan bunyi batuk misalnya? Anak kecil batuk. Nah, kemudian bunyi bersin. Nah, ini bunyi ya. Betul, ini bunyi. Tetapi bukan bahasa. Walaupun itu dihasilkan oleh manusia, tapi tidak dihasilkan oleh alat ucap. Ya. Boleh nanti diskusikan lagi. Yang keempat, bahasa itu bermakna. Bahasa adalah sistem lambang yang berwujud bunyi atau bunyi ujar. Apakah yang dilambangkan berwujud bunyi tersebut? Jawabannya adalah yang dilambangkan merupakan suatu pengertian, konsep, ide, atau gagasan. Ketika lambang mengacu pada suatu pengertian konsep, ide, atau gagasan, maka dapat disimpulkan bahwa bahasa memiliki makna. Makna bahasa terdiri atas makna konkret dan makna abstrak. Nah, makna konkret itu yang ada wujudnya. Misalnya tas, buku, jam, dan lain-lain. Makna abstrak itu bahasa berupa kata yang tidak ada wujudnya. Misalnya adil, sejahtera, bahagia. Nah, yang kelima, bahasa itu konvensional. Konvensi itu adalah kesepakatan atau perjanjian. Jadi, bahasa bersifat konvensional artinya penggunaan lambang bunyi untuk suatu konsep tertentu berdasarkan kesepakatan antar masyarakat pemakai bahasa. Jadi kita sepakat saja kalau di Sunda yang berbunyi wek 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 misalnya, menyepakatinya itu adalah bebek ya, atau itik. Nah, misalnya. Kemudian yang keenam, bahasa itu produktif. Nah, sebagai sistem dari unsur-unsur yang jumlahnya terbatas, dapat dipakai secara tidak terbatas oleh pemakainya. Misalnya, unsur-unsurnya berupa fonem. Fonem itu bunyi huruf ya. N, A, K, I. Nah, dari 4 fonem ini, kita dapat membentuk kata naik, kian, kina, ikan. Nah, dari fonem yang lain misalnya, dari fonem P, I, A, T, dapat membentuk pita, tapi, tiap, misalnya ya. Kemudian tapi. Nah, ini juga pembentukan dari beberapa fonem P, I, A, dan T.
Yang terakhir, bahasa untuk mengidentifikasikan diri. Orang Melayu mengenal pepatah, bahasa menunjukkan bangsa. Bahasa merupakan ciri pembeda yang paling menonjol di antara ciri budaya. Oleh karena itu, dengan bahasa tiap kelompok sosial merasakan diri sebagai satu kesatuan yang berbeda dengan kelompok lain. Contohnya, bahasa Indonesia adalah lambang sosial yang ditandai oleh satu sistem tulisan yang mengikat seluruh manusia Indonesia dari Sabang sampai Merauke, yang terdiri atas berbagai suku bangsa dan lebih dari 719 bahasa daerah. Anda boleh buka lagi di laman bahasa ya, laman Badan Bahasa. Nah, berikutnya kita bahas ciri bahasa manusia. Bahasa digunakan manusia sebagai alat komunikasi. Sebagai alat komunikasi, bahasa mencakup dua hal, yakni isyarat, bermakna, dan bunyi. Nah, di sini bahasa manusia memiliki 7 ciri. Pertama, bahasa manusia memiliki sistem terpisah, namun saling terkait, baik pada tata bunyi, tata bahasa maupun isyarat. Nah, ini adalah tata bahasa ya. Nah, satuan bahasa Indonesia itu mulai dari fonem atau bunyi huruf, kata, frase. Nah, ini gabungan kata ya dalam satu kalimat, dalam satu pola kalimat, klausa, kemudian kalimat, dan wacana. Silakan nanti boleh diskusikan lagi ya. Anda boleh bertanya mengenai frase, klausa misalnya. Kedua, bahasa manusia memungkinkan terkomunikasinya hal-hal baru. Satuan komunikasi yang dimiliki binatang bersifat tetap. Binatang tidak dapat menyampaikan konsep baru dengan alat komunikasinya. Ya, di sini insting ya yang digunakan untuk binatang, jadi sifatnya tetap atau statis. Nah, ciri bahasa manusia yang ketiga, manusia membedakan antara isi pesan yang dikomunikasikan dan label yang mewakili isi pesan. Isi pesan yang dikomunikasikan dalam bahasa manusia dapat berwujud ucapan lisan dan dapat berwujud tulisan. Tulisan merupakan label atau lambang yang mewakili isi pesan. Keempat, dalam komunikasi manusia, bahasa lisan dapat dipertukarkan dengan makna yang didengar. Bahasa merupakan bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap manusia. Namun hanya bunyi yang bermakna sajalah yang digolongkan sebagai bahasa. Ciri bahasa manusia yang kelima, bahasa bukan diturunkan melainkan dipelajari. Bahasa dapat digunakan untuk menyatakan ekspresi diri, sebagai alat komunikasi, sebagai alat untuk mengadakan integrasi dan adaptasi sosial, dan sebagai alat untuk mengadakan kontrol sosial. Nah, ini dalam buku Boris Karloff ya, judulnya komposisi. Keenam, sesuatu yang diutarakan dapat merujuk ke masa lampau dan masa yang akan datang. Sesuatu yang dikemukakan dengan bahasa dapat merujuk ke waktu tertentu. Dan ciri bahasa manusia yang terakhir, yang ketujuh, bahasa manusia dipelajari anak-anak dari orang dewasa dan dari generasi ke generasi. Bahasa bukan diturunkan, melainkan dipelajari. Nah, Ibu dan Bapak buka lagi modulnya. Ibu Yosi Rosdiana ya, Bahasa dan Sastra Indonesia di SD, diterbitkan oleh Universitas Terbuka. Dan ini saya menggunakan sumber musik dari YouTube. Terima kasih Bapak dan Ibu. Nanti kita diskusikan dulu modul 1 kegiatan belajar 1 ini. Kemudian Ibu dan Bapak juga bisa mengerjakan latihan mengenai beberapa istilah bahasa. Nah, setelah itu baru kita lanjutkan nanti ke kegiatan belajar 2.
Saya cukupkan dulu untuk modul 1 kegiatan belajar 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.